Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Astuti Nur Aini dengan NIM 2232090994 kelas akuntansi 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis aktivitas investasi, investasi antar perusahaan yang berupa subbabnya aset jangka panjang, aset sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Yang pertama, aset jangka panjang. Apa sih aset jangka panjang itu? Aset jangka panjang adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau mengurangi biaya operasi selama lebih dari satu periode. Aset ini mencakup aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, dan peralatan, serta aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Kemudian, proses akuntansi aset panjang itu mencakup 3 aktivitas utama. Yang pertama ada kapitalisasi. Kapitalisasi adalah penangguhan biaya yang manfaatnya akan dirasakan dalam beberapa periode mendatang. Dan kapitalisasi ini biasanya menciptakan akun aset. Kemudian yang kedua alokasi. Alokasi adalah pembebanan biaya aset secara bertahap selama masa manfaatnya, melalui penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Kemudian penurunan nilai terjadi saat arus kas yang diharapkan tidak cukup untuk menutupi nilai buku aset yang tersisa di neraca. Kemudian kita akan membahas secara mendetail tentang kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Kapitalisasi aset panjang berarti mencatatnya di neraca daripada segera membebankannya di dalam biaya pada laporan laba rugi. Untuk aset berwujud seperti plant property and equipment atau PPE, aset dicatat berdasarkan nilai perolehan. Kapitalisasi aset tak berwujud seperti lead bank, iklan, dan upah lebih rumit karena manfaat dan umur ekonomisnya sulit untuk diukur, sehingga biaya ini biasanya langsung dibebankan. Dan yang kedua ada alokasi biaya. Alokasi biaya ini mengaitkan biaya aset dengan manfaatnya, bukan untuk menentukan nilai wajar aset. Kemudian nilai tercatat dihitung dengan kapitalisasi dikurangi alokasi kumulatif, dan hal ini tidak mencerminkan terhadap nilai pasar. Kemudian yang ketiga, jika arus kas yang diharapkan lebih kecil daripada nilai tercatat, aset akan dihitung dengan biaya dikurangi akumulasi penyusutan. Maka aset harus diturunkan nilainya dan dinyatakan sebesar nilai pasar saja. Kemudian, yang merupakan jumlah diskonto dari taksiran arus kas, ini akan mengurangi nilai tercatat aset di sebuah neraca dan mengurangi profitabilitas sebesar jumlah yang sama. Hal ini yang dimaksud dengan penurunan nilai. Berikutnya, menilai aset tetap atau penyusutan. Yang pertama, umur manfaat. Kerusakan fisik merupakan faktor penting yang membatasi masa manfaat, dan hampir seluruh aset mengalaminya. Faktor pembatas lainnya adalah keusangan yang mempengaruhi masa manfaat suatu aset itu melalui perkembangan teknologi, pola konsumsi, dan kekuatan ekonomi. Dan yang kedua, metode alokasi. Ketika masa manfaat aset ditetapkan, beban penyusutan periodik dihitung berdasarkan metode alokasi atau allocation. Terdapat 3 jenis metode yang bisa digunakan. Yang pertama, garis lurus. Metode penyusutan garis lurus ini mengalokasikan biaya aset pada masa manfaat berdasarkan beban periodik yang sama. Dan yang kemudian dipercepat. Metode penyusutan yang dipercepat mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Kemudian metode khusus. Penyusutan metode khusus ini ditentukan pada industri tertentu seperti baja dan mesin berat. Berikutnya, menilai aset sumber daya alam. Depresi. Depresi adalah alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat produksi atau eksploitasi. Contohnya, jika cadangan biji besi senilai $5 juta dan diperkirakan menghasilkan 10 juta ton, maka biaya depresi per ton adalah $0,50. Jika 100.000 ton biji besi diproduksi dan dijual, biaya depresi adalah sebesar
$50.000, sehingga saldo aset menjadi $4,95 juta. Seperti penyusutan, estimasi deflasi ini harus ditinjau berkala agar akurat. Kemudian penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi saat nilai aset seperti bangunan atau sumber daya alam turun di bawah nilai tercatat karena perubahan kondisi atau pasar. Dalam akuntansi, ketika aset dinilai lebih tinggi dari nilai pasar atau nilai kini arus kas, masa depan yang diharapkan, nilai aset tersebut harus diturunkan. Kemudian aset tak berwujud. Aset tak berwujud atau intangible asset merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum aset tak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Aset berwujud ini seringkali yang pertama tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya, dan yang kedua masa manfaat yang tidak terhingga, dan yang ketiga mengalami perubahan penilaian yang besar karena kondisi yang kompetitif. Dan kemudian amortisasi saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasi. Biaya ini selanjutnya harus diamortisasi sebesar periode masa manfaat aset ini. Jangka waktu masa manfaat tergantung dari jenis aset tak berwujud, seperti kondisi permintaan, situasi kompetitif, dan hukum, kontra atau batasan ekonomis lainnya. Selain itu, jika aset tak berwujud mengalami penurunan nilai yang material atau setelah diuji pemulihan nilai, aset diturunkan nilainya. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, ini adalah referensi buku tentang materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.